Perkenalkan, nama saya Kak Suliani ATMZ MPD. Saya adalah dosen tetap program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Sains Teknologi dan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Lamongan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA SD yang sesuai dengan bidang keilmuan saya. Selain mengajar mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA SD, saya juga mengajar konsep dasar IPA Fisika, konsep dasar IPA Biologi, dan pendidikan IPA SD. Sebagai seorang dosen, saya telah menerapkan tridharma perguruan tinggi, salah satunya yaitu pengajaran. Sistem pengajaran yang saya anut yaitu sistem delivery, interaction, and assessment. Yang pertama, delivery, yang merupakan bagaimana cara saya menyampaikan materi yang saya berikan agar dapat diterima oleh mahasiswa dengan baik. Kemudian, selanjutnya yaitu interaksi, adalah interaksi antara saya dan mahasiswa dalam melakukan pembelajaran agar capaian pembelajaran dapat tercapai atau tujuan dalam perkuliahan ini dapat dilaksanakan. Kemudian yang terakhir yaitu assessment, yaitu penilaian atau pemberian tugas kepada mahasiswa guna mengukur kemampuan mahasiswa itu sendiri. Hal ini saya lakukan secara objektif kepada mahasiswa tersebut. Kemudian, mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA SD itu adalah merupakan mata kuliah wajib program studi yang terdiri dari 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktek. Mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA SD bertujuan agar mahasiswa mampu menjelaskan, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan merancang perangkat pembelajaran menggunakan kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, media atau multimedia, sumber belajar cetak dan digital, penilaian, serta literasi sains pada muatan IPA di sekolah dasar yang inovatif, mewujudkan kompetensi di abad 21 dengan tanggung jawab memenuhi etika akademik. Hal itu menjadi bekal untuk mata kuliah inti program studi PGSD pada semester berikutnya. Selanjutnya, pada aspek delivery atau bagaimana cara penyampaian, terlebih dahulu saya akan menjelaskan CPL pada mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA SD. Nah, CPL ini kemudian akan diturunkan menjadi CPMK dan kemudian CPMK akan diturunkan menjadi sub CPMK seluruh capaian pembelajaran lulusan yang sejalan dengan profil lulusan program studi S1 PGSD. CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA SD yang divalidasi oleh Ketua Program Studi dan UPM, yaitu Unit Penjaminan Mutu S1 PGSD. Capaian pembelajaran mata kuliah CPMK pada MK Pengembangan Pembelajaran IPA SD CPMK 1 menunjukkan sikap bertanggung jawab sebagai calon guru di bidang tematik muatan IPA secara mandiri. CPMK 2 menguasai konsep kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, media dan sumber belajar yang inovatif, serta penilaian sebagai calon guru tematik muatan IPA di sekolah dasar. CPMK 3 mampu menerapkan dan mengembangkan kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, media dan sumber belajar yang inovatif, serta penilaian melalui pengembangan pembelajaran tematik muatan IPA di sekolah dasar. CPMK 4 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang IPA di sekolah dasar. Nah, sub CPMK pengembangan pembelajaran IPA SD ada sub CPMK 1, sub CPMK 2, sub CPMK 3, sub CPMK 4, dan sub CPMK 5. Bahan kajian pada mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA SD ada 1. Kurikulum, pendekatan, strategi, pembelajaran IPA SD. 2.
model pembelajaran IPA SD. 3. Metode pembelajaran IPA SD. 4. Teknik pembelajaran IPA SD. 5. Bahan ajar pembelajaran IPA SD. 6. Media atau multimedia pembelajaran IPA SD. 7. Sumber belajar cetak dan digital pembelajaran IPA SD. 6. Penilaian asesmen pembelajaran IPA SD. 9. Literasi sains muatan IPA di sekolah dasar yang inovatif. Pada aspek kedua adalah interaction. Pada aspek interaksi, saya menerapkan sistem Student Center Learning atau bisa disebut SCL yang merupakan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai peserta didik atau subjek sehingga akan mengembangkan minat dari mahasiswa. Dari sistem SCL ini terdiri dari pembelajaran interaktif seperti project based learning, expository, dan pembelajaran kooperatif yang biasanya dikenal dengan interactive learning atau pemaparan materi di dalam kelas maupun pembawaan yang diberikan oleh dosen ke dalam kelas dengan menyisipkan pertanyaan kepada mahasiswa guna meminta pendapat dari mahasiswa. Ini dari aspek interaksi. Kemudian dari aspek penilaian atau asesmennya, yaitu yang pertama saya terapkan penilaian pada awal pembelajaran yang akan saya sampaikan, yaitu pada kontrak kuliah sebelum perkuliahan itu sendiri dimulai. Jenis-jenis penilaian dan kriteria atau bobot penilaiannya yaitu yang pertama adalah afektif, kognitif, dan psikomotor. Dari afektifnya yaitu yang saya nilai adalah kehadiran, partisipasi aktif, kemudian sikap kepribadiannya. Sedangkan kognitifnya yaitu dari hasil diskusi, tugas-tugas, UTS, dan UAS, kemudian dari psikomotornya yaitu dengan proyek pengembangan modul ajar, media pembelajaran, bahan ajar, asesmen, atau penilaian. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas secara langsung atau tatap muka. Adapun mata kuliah yang saya bawakan yaitu mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA SD yang kebetulan saya ajarkan pada semester ini. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Halo. Hai. Oke, tandanya semangat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, alhamdulillah semangat dan sehat semuanya ya. Hari ini alhamdulillah kita sudah berada di pertemuan ke-10 dan akhirnya kita hari ini akan belajar banyak dengan Bu Tika. Tapi sebelumnya nih teman-teman, Bu Tika mau tanya dulu, apakah ada yang hari ini tidak masuk? Ada. Siapa? Erlinda. Oke, hari ini Erlinda tidak masuk karena Sakit. Oke, Erlinda tidak masuk karena sakit ya. Oke, Erlinda hari ini tidak masuk karena sakit. Oke teman-teman semuanya, nah sebelum kita mulai pelajaran nih enaknya kita ice breaking dulu gitu ya. Ada yang masih ingat jargonnya PGSD enggak? Masih ya? Oke, masih. Coba sambil Bu Tika pandu dan Bu Tika pimpin. PGSD Asik. PGSD Asik. PGSD. Asik. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Kalau dilihat dari semangatnya nih teman-teman, semuanya semangat ya. Keren semuanya, tandanya hari ini tuh sudah siap menerima materi yang akan Bu Tika sampaikan. Nah, hari ini teman-teman, Bu Tika mau menyampaikan materi tentang pengembangan media dan multimedia. Sudah bisa dilihat semuanya kan? Sudah. Oke, sudah bisa dilihat semuanya. Nah, kira-kira siapa yang tahu atau yang bisa sudah paham begitu ya? Apa sih media itu dan kira-kira apa sih multimedia itu? Coba. Saya tahu, Bu. Oke, silahkan Mbak Dwi. Iya, silahkan berdiri dulu dan dijawab.
Oke, jadi media pembelajaran adalah bentuk alat atau bahan yang digunakan untuk membantu proses belajar mengajar. Oke. Sedangkan multimedia adalah gabungan dari beberapa media yang berbeda untuk menyampaikan informasi proses belajar mengajar tersebut. Oke, nah itu tadi sudah dijelaskan sedikit ya dari Mbak Dwi. Beda antara media dan juga beda antara multimedia. Sebenarnya ini adalah satu kesatuan, tetapi ada beberapa karakteristik yang tidak dimiliki oleh multimedia yang ada di media begitu atau sebaliknya. Nah, kemudian sekarang kita di sini sebelum Butika menyampaikan banyak hal, ini Butika sampaikan terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar bagaimana menjelaskan dan mengidentifikasi media dan juga multimedia IPA. Kemudian nantinya rekan-rekan semuanya ini diharapkan bisa memahami apa itu media pembelajaran, kemudian bagaimana cara mengidentifikasi jenis dan juga fungsi media pembelajaran, serta yang paling terakhir nih, teman-teman bisa memahami langkah-langkah mengembangkan media pembelajaran. Karena setelah kita mendapatkan materi teori di pertemuan kali ini, kita juga nanti akan belajar bagaimana cara mengembangkan multimedia dan media tersebut. Begitu ya teman-teman semuanya. Jadi kita akan juga melakukan praktek membuat media ataupun multimedia berbasis digital. Nah ini ya, jadi kalau belajar itu kita melakukan usaha sadar, di mana proses yang sedang kita jalani ini adalah proses belajar. Kemudian ada perubahan tingkah laku yang dihasilkan bersifat permanen dan ke arah positif. Jadi bersifat permanen dan ke arah positif di sini teman-teman bisa melihat bahwasanya kalau kita melakukan proses belajar berarti ada proses di mana kita yang dulunya itu belum tahu apapun, kemudian setelah ada proses belajar maka kita kemudian tahu, sehingga ada proses di mana perubahan tingkah laku yang sebelumnya belum tahu apapun kemudian tahu. Nah ini adalah perubahan tingkah laku yang dihasilkan kemudian sifatnya permanen dan melekat di dalam diri kita. Kemudian yang berikutnya ada perubahan tingkah laku. Di sini dapat berupa afektif, psikomotor, dan juga kognitif. Oke, coba ulangi lagi. Kita akan nanti bisa ada perubahan tingkah laku itu mulai dari segi apa? Afektif. Oke. Psikomotor. Oke, jadi 3 poin ini. Kemudian proses belajar itu, nah kita perhatikan yang sini ya, proses belajar itu hanya bisa berlangsung jika ada interaksi antara si belajar dan sumber. Misalnya nih kita ini proses belajar, ada interaksi antara sumber belajar dan yang si belajar. Jadi Anda ini posisinya sedang belajar. Kemudian dari materi ini adalah sumber belajar. Dari Butika yang Butika sampaikan ini juga sumber belajar. Nah, di sini ada proses interaksi. Jadi harus ada interaksi antara diriku dan dirimu. Oke. Nah, di sini media pembelajaran bisa didefinisikan secara umum. Teman-teman bisa melihat di sini segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa dengan harapan dapat mendorong proses belajar. Jadi kalau teman-teman memperhatikan kotak di sini, jadi dalam kotak ini kenapa ada garis panah menuju ke motivator? Karena media di sini kan dapat memotivasi siswa untuk belajar. Kemudian supaya media ini bisa memotivasi kan butuh motivator, sehingga media itu bisa dijadikan salah satu bagian dari motivator. Kemudian pengetahuan manusia itu bisa diperoleh melalui yang pertama bisa dari melihat, itu 75% bisa didapatkan dari melihat. Kemudian setelah Anda melihat di sini, di poin kedua adalah mendengar. Saat kita mendengar, pengetahuan itu bisa kita dapatkan dengan persentase 13%. Kemudian dari apa yang kita rasa, apa yang kita cium, dan apa yang kita raba, itu adalah persentasenya adalah 12%. Ini ya. Kemudian kita lanjutkan.
Media dalam proses pembelajaran menurut Dede Rosyada itu dikelompokkan menjadi 4. Jadi ada media itu 4. Pertama ada media audio, kemudian ada media visual, ada media audiovisual dan multimedia. Jadi yang menjadi pokok penting yang akan kita pelajari adalah bagaimana nanti kita bisa mengembangkan multimedia. Kemudian di sini kita langsung mulai membahas multimedia. Tadi sudah disampaikan bahwasanya media pembelajaran adalah alat yang bisa digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan kepada siswa atau si penerima materi. Kemudian multimedia di sini bedanya ya. Di sini teman-teman bisa melihat multimedia merupakan gabungan antara yang pertama ada apa? Teks, kemudian gambar, animasi, audio, dan video. Oke, jadi ada gabungan dari 5 unsur ini, kemudian itu bisa disebut menjadi multimedia. Jadi dalam multimedia itu nanti Anda akan bisa menemui teks, gambar, animasi, audio, dan video itu secara berbarengan, sudah dikemas menjadi satu. Nah, dengan cara penyampaian yang interaktif melalui komputer yang dapat membuat suatu pengalaman belajar bagi siswa seperti halnya dia itu melihat seolah-olah nyata. Begitu ya. Jadi kalau media kita hanya bisa menyampaikan posisinya satu arah dan isinya bisa hanya teks saja atau audio saja, tetapi beda dengan multimedia. Kalau multimedia itu isinya banyak. Ada tadi 5 komponen, ada gambar, ada teks, kemudian ada animasi, ada audio, dan ada video. Nah, itu ya. Kemudian sebelum Bu Tika lanjutkan ke karakteristik, adakah pertanyaan kira-kira? Saya mau bertanya. Oke, silahkan bertanya. Kita membahas tentang media dan multimedia. Nah, dalam multimedia itu kan medianya berupa teks, gambar, animasi, audio, dan video. Nah, contoh aplikasi yang untuk mengembangkan multimedia dalam pelajaran IPS itu seperti apa? Nah, oke. Jadi teman-teman ini kan pastinya bingung, oh kira-kira nanti saya itu mengembangkan multimedianya itu menggunakan aplikasi apa saja yang bisa digunakan sebagai multimedia di sekolah dasarnya. Jadi teman-teman banyak sebenarnya aplikasi yang bisa digunakan. Yang pertama, yang banyak dan hits banget gitu ya, itu ada Articulate Storyline 3 yang sering digunakan. Kemudian teman-teman bisa menggunakan mengeditnya bisa pakai Canva. Nah, atau Anda bisa menggunakan Macromedia Flash, atau mungkin teman-teman mau menggunakan PowerPoint, itu bisa digunakan. Atau mungkin sekarang karena sudah eranya virtual reality, augmented reality, begitu ya, teman-teman bisa mengembangkan. Kalau aplikasi yang gratis dan bisa digunakan itu adalah Assembler Edu. Jadi teman-teman bisa klik aja Assembler Edu, kemudian nanti akan ada beberapa fitur di mana fitur itu bisa digunakan oleh teman-teman untuk membuat atau membuat karya multimedia interaktif begitu. Nah, seolah-olah dibuat seperti nyata. Itu kalau kita bikin multimedia ya. Gunaan medianya di sini ada 4. Memperjelas pesan agar tidak verbalitas. Apa sih verbalitas itu? Nah, verbalitas itu tidak hanya sekedar kita itu menyampaikan secara verbal atau melalui ceramah saja, tetapi kita ada alat yang bisa digunakan untuk membantu menyampaikan seperti halnya media ataupun multimedia. Kemudian mengatasi keterbatasan ruang dan juga waktu serta daya indera. Jadi kita misalnya nih di pembelajaran IPA, di IPA itu kan kalau kita harus membayangkan bagaimana sistem tata surya, kita tidak tahu apa sih orbit itu, kemudian bagaimana proses revolusi, dan kemudian bagaimana sistem proses rotasi, sehingga kita bisa menggunakan media pembelajaran atau multimedia yang dia itu sudah bisa memberikan gambaran bahwasanya bagaimana proses orbit itu berlangsung, kemudian bagaimana proses rotasi atau revolusi bumi. Itu Anda bisa gunakan menggunakan pet, itu bisa.
Jadi klik aja pet, kemudian nanti akan Anda ketemu beberapa media untuk simulasi. Nah, kemudian mengatasi sikap pasif, siswa menjadi lebih bergairah. Kemudian mengkondisikan munculnya persamaan persepsi dan juga pengalaman. Kemudian fungsi media di sini sebagai fungsi atensi. Kalau ada media itu pasti teman-teman akan tertarik. Contohnya misalnya saat Anda memberikan materi ke anak SD begitu ya. Kemudian Anda berikan, nah ini contoh 5 panca indera pada manusia. Berikan ini, pasti anak-anak akan tertarik kan begitu ya. Oh apa sih Bu itu? Nah pastinya akan bertanya begitu. Kemudian fungsi afektif di sini mencoba menggugah perasaannya untuk meningkatkan ketertarikannya sehingga dia itu tidak menolak apa yang kita berikan atau materi apa yang kita sampaikan kepada peserta didik. Kemudian sebagai fungsi kognitif, di mana fungsi kognitif ini digunakan untuk memperlancar pencapaian tujuan sehingga informasi itu bisa diterima dengan baik oleh peserta didik. Yang keempat adalah fungsi kompensatoris, di mana bisa mengakomodasikan siswa yang lemah dan lambat menerima sehingga dia bisa menerima dengan baik. Itu untuk fungsi media. Kemudian sarana di sini sebagai alat bantu ya tadi untuk melakukan kegiatan belajar. Oke, sebelum kita masuk ke nanti teman-teman bisa mengakses di penilaian, ada kuis yang Bu Tika berikan. Coba dari materi yang Bu Tika sampaikan tadi, adakah pertanyaan dari teman-teman semuanya? Saya Bu. Oke, silahkan berdiri dulu bertanya. Mengapa kita perlu membuat media pembelajaran saat mengajar? Oke, Bu, kenapa sih Bu kita itu perlu membuat media pembelajaran saat kita mengajar? Nah, teman-teman ini kan nantinya akan menjadi calon guru kan? Iya. Mengajarnya di SD, Iya. kemudian menjadi guru SD, misalnya sedang mengajar IPA nih, perlu pakai media. Kenapa kok kemudian media itu perlu? Ya karena media itu akan membantu teman-teman semuanya untuk menyampaikan informasi. Sehingga yang pertama nanti peserta didik akan lebih tertarik dengan Anda. Saat Anda masuk bawa media, oh hai Ibu, nah gitu kan, Ibu lagi bawa apa nih, ini kok bagus gitu kan, pastinya tanya gitu. Nah ayo nanti jadi ikuti pelajarannya Bu Guru ya. Nah, supaya muridnya tertarik. Kemudian bisa memudahkan guru itu menyampaikan informasi-informasi penting yang harus didapatkan oleh peserta didik. Dan peserta didik itu bisa lebih memahami materi yang kita sampaikan. Meningkatkan minat, terus memotivasi. Nah, itu perlunya kenapa kita perlu membuat media pembelajaran. Gimana, sudah jelas, Mbak? Sudah Bu. Oke. Nah, teman-teman, untuk materi hari ini apakah ada yang mau bertanya lagi? Oke, sudah? Sudah. Oke, sudah. Berarti teman-teman, ini nanti akan ada kuis ya. Nah, kuisnya teman-teman bisa diakses melalui e-learning UMLA yang teman-teman di akun LMS-nya masing-masing ya, akses e-learning UMLA nanti dikerjakan sesuai dengan materi hari ini tentang pengembangan media dan multimedia. Oke, kemudian nanti akan kita praktek membuat multimedia. Oke ya. Nah, sebelum kita praktek, Bu Tika nanti akan memberikan contoh saat kita mau membuat multimedianya. Begitu ya teman-teman semuanya. Sudah paham hari ini? Sudah. Alhamdulillah sudah paham semuanya. Berarti tandanya sudah berakhir pula materi kita hari ini ya, pelajaran kita hari ini. Bu Tika ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Hari ini sudah sehat, dan yang tidak masuk hari ini didoakan semoga sehat. Oke, semoga segera sehat dan bisa berkumpul kembali bersama kita. Oke, nah, karena sudah berakhir, Bu Tika juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari Bu Tika. Bu Tika ucapkan terima kasih. Bu Tika akhiri, nasrul minallah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa namanya pop-up book digital ya? Karena dia seolah-olah 3 dimensi. Kemudian kita
klik next lagi. Ada materinya ini. Jadi ada gambarnya, divisualisasi oleh gambar, kemudian ada teksnya. Nah, ini nanti teman-teman coba mengembangkan media ini di materi IPA. Nah, seperti ini kan tampilannya. Kemudian ada lagi. Ini lanjutannya, jadi seolah-olah kan bergerak. Kalau teman-teman yang selama ini dikembangkan kan pop-up-nya menggunakan buku begitu ya, menggunakan kertas. Sekarang kita coba yang berbasis digital sehingga dia masuk di dalam kategori multimedia interaktif. Nah, ini sudah semuanya bisa dimasukkan fiturnya, tinggal bisa menambahkan fitur kuis. Ya, mungkin kalau di kuis bisa diberikan durasi waktunya, kemudian durasi waktu ditambahkan dengan kalau ada soal benar maka nanti dia dapat berapa poin, sudah ada poinnya, sehingga kalau misalnya teman-teman mau menambahkan biar bisa langsung menambahkan sesuai. Kalau benar 1 maka dia dapat poin 10, benar 2 maka dia dapat poin 20. Nah, itu bisa ditambahkan fiturnya di situ. Oke ya. Terima kasih. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan singkat mengenai proses pembelajaran pengembangan pembelajaran IPA SD. Semoga dapat memberikan gambaran terkait pengajaran yang saya lakukan khususnya di mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA SD, program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Sains Teknologi dan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Lamongan. Saya haturkan terima kasih pada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen SMART tahun 2025. Terima kasih dan mohon maaf atas semua kekurangan saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.